malam sangat semangat sekali Mas Dedi ini yang pakai kalau batik. dilihat-lihat Ya. SMA ya? SMK. Sama dua-duanya? Oke, biasanya nih anak-anak ABG begini. Iya. ABG, buat saya ABG soalnya saya udah 40-an kan. ABG begini pasti pengguna media sosial. Oh pasti, Ya kan? pasti. Main Twitter? Punya Instagram? Punya Facebook? Punya handphone? Dia punya dong Pak, kan Siapa punya tahu di sosmed. komputer. Oh iya benar, Iya, bisa. kan bisa aja. Nah, yang kita kadang lupa adalah ketika kita bermain sosial media seperti Instagram dan sebagainya itu yang kalau zaman dulu orang foto, cepret, dicetak, dilihat dulu, lihatnya begini nih zaman dulu. Mau yang mana dipilih gitu kan? Ada klise. Ada klisenya. Iya. Mau yang mana? Oh, cetak yang ini baru dicetak di ruang hitam. Iya benar. Ditaruh di album. Yang lihat siapa? Yang lihat diri sendiri, keluarga, teman-teman dekat, ya kan? Kalau sekarang yang lihat hampir semua orang bisa lihat. Pokoknya kalau orang punya sosial media juga semua orang bisa lihat. Nah, bagus. Bagus buat narsis. Bagus, orang-orang bisa lihat, ya kan? Kalau muka lu bagus. Kalau mukanya jelek, cepet, itu Anda tuh mengotori masyarakat loh. Kenapa? Iya, dan juga aib-aib tuh jadi orang-orang pada tahu kan? Iya. Iya, sekarang kalau saya taruh di Instagram gitu, orang-orang pada ngatain, oh Mas Dedi botak, Mas Dedi botak. Padahal orang-orang, gara-gara saya taruh foto saya di Instagram, saya dikatain orang-orang saya botak. Padahal sebelum itu orang-orang nggak ada yang tahu kalau saya botak. Nah itu bahaya. Bahayanya gimana? Contohnya, foto, cepret, foto anak, Ruben. Ruben sama Ayu Ting Ting punya anak. Di foto-foto nih anaknya cepret. Begitu di foto ternyata apa? Diupload sama orang jual beli bayi. Ya. Pakai fotonya anak Ruben dan anaknya Ayu Ting Ting. Terus udah gitu foto artis misalnya. Ini contoh. Apa? Saya pernah di jalanan, saya pernah marah-marah. Oh, Jadi iya. ini benar anak saya ditawarin minuman gitu. Aska gratis buat kamu. Namanya anak-anak ya. Iya makasih kakak, makasih kakak di foto, cepret. Udah, terus Askanya ke atas, Pak, Aska dapat ini gratis. Ada nggak bener nih, zaman sekarang gratis ya kan. Kamu di foto Pak, saya samperin tokonya. Begitu saya samperin, saya cari Instagram tuh toko. Bener dong ada foto anak saya di sana. Buat promo, Aska aja minum ini. Ternyata setelah ke toko itu ada foto dia juga ternyata. Pernah juga ada oknum, nah ini lucu nih. Ada oknum yang tidak bertanggung jawab, dia menggunakan seragam transmedia. Nah ini harus diingat baik-baik ya. Dia menggunakan seragam transmedia, ngaku sebagai HRD. HRD itu yang buat terima-terima pekerjaan. Modusnya nipu, minta bayaran orang supaya bisa kerja di Transmedia. Jadi udah pakai seragam, terus mau kerja nggak di Trans 7 atau Trans TV? Udah, akhirnya dapat duit lah dia, pakai seragam. Ingat ya, bahwa dari Transmedia tidak ada yang namanya bekerja di sini itu dimintain duit dulu. Tidak ada ya. Ini bukan kampanye. Jadi tidak ada bagi-bagi duit juga, tidak ada ya. Jadi itu semua kalau misalnya mengaku dari Transmedia itu penipuan dan tidak benar ya. Nah, artis yang satu ini namanya juga diambil sama hater sebagai pedofil. Pedofil itu adalah sebuah kasus di psikologi ketika seseorang melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anak di bawah umur. Itu kasus pedofil. Jadi artis ini dianggap seorang pedofil. Kita undang, kita tanya apakah benar dia seorang pedofil gitu. Ya langsung, ini adalah Melanie Ricardo. Luar biasa. Maaf. Kenapa? Anda pedofil bukan nih? Hati-hati. Oh ya jangan sini. Enggak lah, mudah-mudahan juga kita dijauhin dari pedofil-pedofil. Nah itu yang kita bahas ya. Oke, Melanie Ricardo silakan. Silakan. Nah ini nih, Yes. gue nggak ngerti nih. Jadi lu tuh di cloning. Iya, jadi kalau saya tuh bukan di hack. Bukan di hack ya? Facebooknya, tapi ada orang yang mengcopy dan mengambil foto-foto yang ada di Facebook saya. Berarti maksudnya Gitu. gue bisa menganggap bahwa itu Facebook lu karena semua identitasnya identitas lu. Iya, betul. Padahal bukan punya lu. Bukan punya gue. Oke, Gitu. dan setelah itu kasusnya gimana sih? Kasusnya sebetulnya ini terjadi sebelum saya hamil juga udah kejadian. Tapi saya warning dulu gitu karena aku pikir udahlah nggak usah melewati jalur hukum kalau emang bisa kekeluargaan gitu. Berarti kan. udah 2 kali? Udah 2 kali. Nah pas aku hamil ini semakin parah gitu. Apa coba cerita-cerita? Jadi orang ini pakai nama saya di Facebook dengan nama yang sama gitu ya. Melanie Ricardo Lynch mengambil foto-foto
foto-foto itu foto-foto saya dan juga anak dan suami. Ya pokoknya seakan-akan punya lu lah. Dan terutama juga foto-foto sampai foto-foto misalnya Tyson tuh punya keponakan yang kecil itu diambil juga. Jadi exact di cloning ya? Benar, Oke. pokoknya biasanya dia mencari itu ibu-ibu biasanya yang di Facebooknya itu punya di foto albumnya anak-anak kecil. Oke. Itu target operasinya Lalu gitu. apa yang dia minta apa? Dia biasanya adalah meng-invite dulu, kemudian mengajak untuk melakukan chat lebih dalam, ngobrol. Jadi pendekatan dulu, Dad, gitu. Setelah pendekatan dia tuh seolah-olah bilang bahwa saya tuh Melanie, saya kebetulan lagi mengadakan lomba. Lomba ini hadiah 800 juta. 800 juta. 800 juta, hanya simple saja. Kalau ibu punya anak atau punya ponakan, biasanya saya punya anak ya. Tinggal difoto telanjang bulat dan dikirim ke saya. Dan bisa menjadi model iklan dan juga jalan-jalan ke Australia. Ini Kamel ada chatnya ya? Yes, benar. Jadi gimana nih? Wah, ini bener Melanie. Terus Iya. ada yang ini jawab ceritanya kesannya Kak Melanie ya? Iya. Kenapa? Artis. Iya, ini ngobrol-ngobrol dulu gitu sama dia. Terus ada yang kalau nggak salah di salah satu chatnya juga yang dikirim ke saya. Jadi dibilanginnya anaknya tuh lagi tidur. Oh, anaknya lagi tidur. Ya udah Bu, sekarang aja buru-buru anaknya difoto. Tapi kalau bisa ya dalam keadaan telanjang bulat. Nih. Coba ibu bisa nggak kirim anaknya telanjang bulat? Wah nggak punya itu tuh dia. Mbak, belum pernah. Coba buat dulu aja sekarang. Anaknya udah tidur, harus sekarang ya. Pesertanya udah berapa orang? Udah banyak, ada 800 orang. Iya gitu. Itu maksudnya anak usia berapa? Anak usia biasa sih kayaknya balita gitu Bu. Jadi balita-balita. Kemudian di fotonya dimintanya Cowok adalah- apa cewek? Cowok cewek. Dua-duanya? Dua-duanya. Udah pedofil, sakit lagi ya. Bisa kanan kiri oke Iya ya, Bu. makanya. Dua itu Iya. penyakitnya tuh. Penyakit ya, Udah benar, pedofil benar. kayak gitu lagi. Yes. Syaratnya anak bapak telanjang Iya. bulat. Anak bapak telanjang bulat. Fotonya berdiri tegap, tengkurap, tiduran kedua kaki diangkat. Gue malah belum baca itu. Tiduran kedua iya, kaki iya. diangkat. Berdiri menghadap tembok. Tiduran kaki diangkat, berdiri ngadep tembok. Oh itu beda maksudnya ya, foto beda Jadi ya? bisa berdiri, bisa kaki diangkat. Tiduran gitu. dua kaki ditekuk, Heeh. merangkak seperti bayi. Wow ini pose-pose seksual Twisted berarti. ya? Iya pose-pose Iya. seksual kan. Iya. Fotonya harus jelas, nggak boleh Iya. burem. Betul. Di fotonya menghadap kamera, iyalah. Fotonya harus bagus, nggak boleh burem. Iya. Di fotonya harus sendiri-sendiri, nggak boleh berdua. Di fotonya di kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, tempat lain, fotonya harus asli anak ibu, nggak boleh foto orang lain. Atau dari Google kirim sebanyak-banyaknya foto buat lombanya. Nah ini foto apa? Maksudnya perlombaan apa? Perlombaan telanjang Lomba bulat? foto anak telanjang. Lomba- Iya. Bener seriously. Lomba foto anak anak telanjang. telanjang yang hadiahnya nantinya 800 juta. 800 juta dan diiming-imingin salah satu produk sabun produk shampoo L itu adalah sponsornya. Jadi kalau oke dalam keadaan pose telanjang, ini menurut kesimpulan saya itu ibaratnya akan mendapatkan Oke. hadiah plus jadi Nah, model. lu marahnya karena lu bukan pedofil apa karena lu nggak punya 800 juta? Dua-duanya, Bo. Tapi berat 800 juta ya sebenarnya. Beratnya gini, dan maksudnya kalau misalnya orang hanya mengcopy ya gue yakin ya masa kalian berdua Banyak, juga itu banyak, pasti kan? banyak. Dan itu kita nggak boleh marah karena itu part of the job ya Ya, kan, ya, resiko ya. pekerjaan gitu. Tapi kalau misalnya ini kan udah melakukan pendekatan kepada orang lain kemudian juga menyalahgunakan nama saya. Tapi ini nama lu rusak. Plus pedofilnya itu loh, Dad. Karena saya sebagai ibu juga kan nggak pengen anak saya juga seperti Oke. itu. Tapi ini yang gue mau tahu udah 2 kali katanya Cika. Iya, dua dua kali kejadian. ya Kak. Kenapa nama lu ya dua-duanya itu? Nah itu dia yang nggak tahu ya, mungkin randomly pick, nggak tahu juga sih kenapa gitu loh. Gue sempat kepikiran sih karena kenapa gue ya gitu dipilih ya gitu, dan dia lagi gitu orangnya gitu. Mungkin karena gue nggak tegas di yang pertama kali. Oh, Jadi kalau gue langsung menyelesaikan secara hukum mungkin jerak gitu orangnya. iya. Sama Kak Melanie udah dilaporin ke kantor polisi gitu-gitu nggak? Kemarin kita udah sempat mau ngelaporin, dan sekarang si tim lawyerku juga sudah ada 2 nama yang sepertinya dicurigai. Tapi ini balik lagi aku belum bisa bilang atau belum bisa kasih kesimpulan karena kan masih dalam research, masih dalam ibaratnya investigasi gitu. Terus kalau misalnya ketemu nih Kamel, mau diapain? Nggak diapain sih, Cik, ya paling Oh cuma ya, telanjangin bugil kaki angkat 2 gitu dong. Suruh foto-foto Jangan, lu aja gitu ya? jangan habis mau bilang apa ya? Enggak lah, nggak bilang apa-apa, yang penting dia mempertanggungjawabkan apa yang dia lakuin dan dia percaya bahwa hidup tuh kan karma pala. Apa yang dia lakuin, apa yang dia tabur itu Ya, yang akan dia dia dapat, tuai juga ya. dalam Tapi kan suatu udah saat. ngerugiin nama Melanie Ricardo. Kak Melanie Iya. dapat kerugian apa nih dengan adanya Sebetulnya kayak gini? kerugiannya lebih ke imaterial sih gitu. Kerugiannya secara Image nama lah baik ya. seperti tadi kamu bilang gitu, image, dan tidak semua orang yang diakses sama orang tersebut, si pedofil ini bisa punya akses langsung bertanya sama saya bahwa ini betul nggak sih Mel tuh kamu gitu kan. Jadi yang ditakutin adalah seperti itu, dan ternyata banyak banget ibu-ibu orang-orang yang masih excited pada Untuk saat mirip. ada artis yang
ngajak ngobrol atau meng-add lewat sosial media. Iya pasti. Nah itu dia gitu. Jadi mereka gampang percaya, gampang terbuai dan mengikuti apa perintah dari orang tersebut gitu. Wow, oke. Dan ini udah terjadi berapa lama? Yang terakhir ini kalau nggak salah sekitar 2 mingguan. Udah 2 minggu? Udah 2 mingguan. Udah gitu. 2 mingguan kejadiannya. Oke. Kamel, misalkan nih ya, ini tuh pelakunya tuh ternyata Maaf lagi sebentar, nonton. ini co-host atau pacar sih? Gak udah lama saya pengen mampir ke sini. Oh, iya benar. Mau nanya gitu Pak. Kalau udah Oh, lama iya. kan lihat-lihat di Instagram doang Oh, iya, gitu. iya. Jadi co-host atau pacar sih? Kita nih pura-pura pacaran Oh enggak, aja. udah 3 pilihan, co-host atau pacar atau calon mamanya Aska sih? Oh itu. Kita pura-pura pacaran. Karena pacar belum tentu jadi mamanya Aska, bener gak? Bener, kan? bener. Iya. Iya. Jadi ini aku bintang tamu ya. Kamel mulutnya suka kadang-kadang Kenapa deh. sih kan Ini nanya? dulu. Iya, oke, iya. Jadi aku sama Mas Dedi ini hubungannya adalah jadi dijawab juga. Kalau konferensi pers, itu pertanyaan gue, Iya benar. pedofil. Oh iya nih. Kamela nih, tuh jadi lupa kan mau nanya apa? Kok co-host gampang lupa gini kok dipertahankan Ya, sih, kalau Den? ditanya. Aduh, itu banyak co-host lain toh ya, Dan. Dia kalau ditanya tentang hubungan saya sama Iya, dia, ribet. langsung stres. Oh, Makanya kenapa stres? jangan dicecar. Oh, gitu. Iya. Padahal saya udah ajarin jadinya mamanya Aska tuh nggak boleh gitu. Oh, so sweet banget sih. Bukan apa-apa, nggak kuat ngomongnya Mas Kak. Aku ngomong Inggris mulu. Ribet ya, Bo? Nggak bisa aku mah. Bisa. Kamel Iya. kalau misalkan nih salah satunya ternyata pedofilnya lagi nonton nih, Yes, misalkan gitu. Kamela nih mau ngomong apa ke si pedofilnya? Ya simpel aja, maksudnya berhenti melakukan apa yang kamu lakukan, bahwa mungkin aja di hari ke depan kalau apa yang kamu lakuin sekarang sama orang lain mungkin bisa menimpa orang-orang yang kamu kasihi juga, gitu aja sih. Tapi sesimpel gini, itu. lu maafin atau jalan sesuai hukum? Kalau misalnya udah masuk ke hukum ya, walaupun aku secara personal maafin, tapi kan kalau hukum kan harus berjalan Nggak bisa dong, lu kan? cabut. Kalau dia udah minta Kalau maaf. misalnya personally sebenarnya aku maafin, tapi kalau udah masuk ke hukum aku biarin jalan. Supaya apa? Efek jerah. Takutnya ntar udah nggak pakai nama aku, pakai nama artis yang lain supaya memberikan efek jerah gitu. Oh iya benar, karena kalau nggak ya dia bisa beredar dengan Ganti lagi, benar. yang lain. Yes. Oke, baik. Nah, nanti kita lanjut lagi tentang kasus ini. Setelah ini saya mau ngundang satu orang artis lagi. Dia juga katanya punya haters juga banyak juga. Yes. Tapi semua orang punya haters lah ya. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Oke. Masih bersama Melanie Ricardo. Ya. Lu punya haters nggak? Pasti punya dong, karena menurut gue semua pekerjaan apapun pasti ada haters, ada lovers. Itu kan it has to be balance kan gitu. Cuma seberapa banyak orang yang benci sama kita, yang mudah-mudahan sih jangan banyak-banyak Compare banget. dengan berapa orang yang cinta pada kita. Bener, Ya, gitu. kalau tidak ada haters bukan orang penting. Biasanya orang penting harus ada haters. Harus ada hatersnya. Nah, saya mau ngundang, ini katanya ada hatersnya juga. Langsung aja, ini adalah Sarah Wijayanto. Sarah Wijayanto, apa kabar Sarah? Nah, Oh nggak pakai cipika-cipiki sih, Mbak? Biasanya kan kalau itu cipika-cipiki dulu. Enggak, cowoknya temen Nggak pakai. gue. Kalau cowoknya nggak ntar temen gue lo, begitu cipika-cipiki. cipika-cipiki, cepet kena foto masuk Instagram, lari Salah buat lagi, gue salah salah lagi, lagi. iya, benar. Halo Kak, silakan duduk Kak. Aduh, yeay. Kita bicara tentang haters. Iya. Bicara tentang haters. Bicara tentang haters. Nah, Tarik napas dulu. konon kabarnya haters keluar setelah lu menikah sama Demian. Iya, betul. Bener? Bener. Gitu. Dan itu panjang banget. Kadang-kadang ada beberapa akun yang sengaja bikin akun untuk Oh banyak akun-akun bodong gitu iya, ya. jadi maksudnya. panjang banget gitu isinya ya, macam-macam dari PLCR ditulis, pokoknya kata-kata kasar gitu. Awalnya jujur sedih ya, maksudnya kepikiran gitu, kok gini banget ya gitu. Cuman ya Ya, udah. tapi ini apa? Maksudnya gini loh, keluar haters tuh gara-gara apa? Ya kan dibilangnya ngerebut Demian. Oh dari Yulia Rahma. Terus apa namanya perusak rumah Masih ya? tangga lah. Waktu Masih dulu ya? nih awal-awal nih. Dulu. Awal-awal gitu. Dan banyak sekali gitu. Dan kadang-kadang yang lebih menyedihkan lagi, kadang kalau kita buka si nulis komen nulis itu itu. anak SMA. Oh iya. Terus Ibu-ibu. iya, Oh, tapi iya. maksudnya kadang-kadang suka sedih gitu kok. Banyak orang yang tidak punya etika gitu loh, Mas Dedi. Ngerti gak sih maksudnya? Yang kita nggak berpikir bahwa anak kecil atau ibu-ibu yang
begitu bisa seperti itu gitu Iya, ya. maksudnya ya jangan, kan saya juga nggak mungkin untuk menjelaskan ke semua orang bahwa apa yang sebenarnya terjadi kan gitu. Yang tahu yang penting keluarga saya tahu, keluarga Demian tahu, suami saya sama saya, itu yang paling penting kan. Ya, ya. You cannot make everyone happy anyway kan. Exactly. Ya, ya. Nah, kalau sekarang masih ada haters juga? Kadang-kadang ya, tapi nggak kayak waktu dulu ya. Kalau sekarang hatersnya biasanya ngatainnya apa? Ngatainnya aku tua. Oh ya? Itu Kok dibilang tua Mas Didi? Masa sih? Iya, sebel deh. Bersyukur dong masih bisa tua. Banyak orang nggak nyampe tua, bener nggak? Ayo, Iya benar, kan? benar. Bersyukur. Jadi kalau misalnya posting apa gitu, gini, ih tua, gitu. terus kan kakak baca tuh, terus dibalas nggak? Kadang-kadang. Nah, kalau dibalas apa? Ada beberapa yang kata-katanya itu nggak enak gitu ya. Kadang-kadang aku screenshot, aku tweet. Oh gitu. Nggak tahu ya, maksudnya it's funny for me gitu, karena kadang-kadang mereka cuman ya asal nyeplak aja, terus udah gitu ada juga yang kayak mengarang bebas gitu. It's so weird Tapi gitu. kadang-kadang memang haters tuh maaf ya, agak on gitu loh kadang-kadang. Oh-onnya kenapa? Ya, itu berapa kali, ini contoh dulu ya waktu saya masih main sulap ya. Waktu saya masih main sulap, ada haters ngomong gini. Master Dedi, Anda tuh pesulap. Anda tuh kalau main jelek. Pokoknya Anda tuh nggak laku gini. Terus saya bilang, Anda ngapain manggil saya Master ya? Iya deh. Iya bener, gitu bener. Master Dedi, Anda tuh, lah Anda manggil saya Master, saya bilang. Udah satu. Berarti mengakui. Berarti mengakui. Terus yang kedua, kadang-kadang saya tidak mau lihat wajah Anda, saya tidak mau lihat show Anda, saya benci sama kamu. Saya lihat, dia follow gua gitu. Gimana sih? Iya bener. Iya on ya. Kalau nggak hate ke light kali Bo, jadi benci tapi rindu gitu Iya, loh. bener. Jadi dia follow kayaknya buat ngatain gua doang gitu. ngata-ngatain. Iya, ya benar, ada juga tuh kayak gitu. Misalnya muncul. Ini nih, sorry saya potong. Iya. Video gua sama Mulan. Iya, iya, iya. Kami tidak akan menonton. Kami blacklist dari Indonesia. Tidak ada yang mau nonton. 2 juta viewernya kemarin gimana coba? Benci tapi ditonton Iya, penasaran tapi kali ya. rindu. Betul. Ya in a way haters itu suka drama sebenarnya. Jadi ya mereka sebenarnya juga menikmati itu. Aku gitu. pernah nih kan gini ya. Iya. Aku tuh ceritanya lagi nyalon Kak di klinik, cerita so cantik gitu kan. Hai, aku lagi di sini nih. Terus tiba-tiba aku baca komen, "Oh, mukanya kayak kata gitu." Sebel dong, Kak. Terus kok bisa dia ngatain aku kayak, oh ya mungkin kan aku gini jadi kayak hidungnya bolong gede gitu kan. Terus aku, siapa nih orang? Set, pas lihat, ih gendut, aku balas aja, oh gentong air gitu. Puas gitu, itu rasanya lega banget. Ternyata enak ngatain orang gitu mas. Bener. Nggak boleh. Ya tapi kan lega aja Nggak gitu. boleh, nggak boleh. Senggel kali-kali kayak digituin mah Kali-kali gak apa-apa boleh lah, lah. kali-kali gitu. manusiawi. Tuh, ya kan. Oh iya. Pelampiasan lah, Iya, sekali-kali secara pelampiasan. manusia kan ya ada keselnya juga kadang-kadang Tapi kali ya, jangan Bo. gentong air. Kata-kata, iya. Emang beneran Iya, harus sebenarnya begini. harus pakai kata-kata. Dasar ABG kan gitu. Karena iya. Cika sebenarnya percaya nggak beberapa alay sebenarnya mereka itu sengaja they put comment Supaya dibalas. supaya Iya, dibalas. Supaya Jadi direspon. kalau juga ya. Itu Seneng dia. mission accomplished sebenarnya Iya, gitu. benar. Tujuannya Iya sih. itu. Oh iya Kayak sih. gitu. Tapi enggak kadang kalau misalnya, oh ya salah, tapi seenggaknya dia udah baca dulu terus aku delete aja, terus aku blok. Jadi nggak ada gunanya sih aku begitu juga. Aku pengen aja gitu. Udah, Tapi pokoknya. seenggaknya aku puas pernah, gitu. tapi aku pernah kayak gitu, kayak jadi dia nulis udah tua, peot, makanya nggak bisa God. hamil-hamil. Iya benar, Astaga. makanya nggak bisa Jahat hamil-hamil. Tuh minta maaf dulu lo kualat apa segala macam itu banyak mas. Jadi kadang aku mikir ya emang sudah tua, udah. Tapi aku blok, aku ban apa namanya ban user, udah gitu. Tapi ya sampai kapanpun pasti akan ada orang kayak gitu loh maksudnya. Cuman kalau misalnya aku mau dibawa sebel Hati, sedih ya, gitu, ngapain? ya Saya udah sendiri. ngapain kan. Jadi sekarang ya lucu aja sih sekarang buat bacanya. diketawain. Nah, Terus pernah nggak Kak sampai bawa-bawa keluarga gitu, ke hatersnya ngata-ngatain gitu? alhamdulillah sih enggak. Kalau Nggak Kak Melani sampai. pernah nggak? Bawa-bawa keluarga. Aku tuh percaya nggak percaya that I used to be very temperamental dulunya gitu. Karena mungkin setelah udah punya anak, udah mau 2 sekarang, jadi mungkin lebih cooling down gitu. Saya paling nggak pernah membalas atau saya paling nggak pernah. Misalnya ada yang komen nih, Melani kayak cowok atau Melani apa lo, muka lo ini apa segala macam. Pokoknya as simply gue delete, gue block, selesai. Tapi lu nggak pernah balas? Nggak pernah balas, so far nggak pernah balas. Kecuali itu menyangkut anak gue. Oh iya. Gitu. Oh, iya, itu udah- Kalau lo nyela anak gue, kalau lo nyakitin anak gue, different thing. Lo mau nyela gue apa, A, B, C, D apa segala macam, Nggak apa-apa. gak ada urusan. Tapi kalau lo jangan pernah sentuh ngobrol Nah anak pernah gue. nggak ada yang nyela Chloe? So far sih belum ada ya. Oh dasar Paling- anak bule gitu, paling ih nggak, cakep paling- banget sih lo, ih dasar ih cakep Agak. lo gitu. Paling mentok gini, paling sering komennya Hatersnya adalah, gitu. paling sering komennya, cantik ya Chloe, nggak mirip sama sekali sama emaknya.
Bodoh amat, biarin aja lah. Itu kan tujuan gue menikah dengan bule. Memperbaiki Keturunan. Mak, tapi ntar kamu injak aku ya? Iya boleh. Oh iya bener ya. Supaya hamil juga. Amin. Amin. Ya, tapi rajin bikinnya, percuma diinjakin kalau nggak bikin juga. Oh iya bener. Ya Bu ya. Kamel kalau misalkan tiba-tiba ada yang ngatain Chloe gitu, Kamel mau ngapain? Sebenarnya sih pengen ngamuk ya, tapi laki gue tuh modelnya gini, ngapain sih lo amukin gitu loh. Lo ngamukin juga buat apaan gitu loh. Maksudnya kalau emang lo ngerasa Chloe itu emang dia memang segitu valuable-nya gitu buat lo, orang mau ngomong A, B, C, Z apa segala macam kagak ngaruh gitu. Tyson orangnya gitu. Cuma kalau gue kan kadang-kadang namanya emak-emak gitu ya, gila lo gue hamil dia, ngelahirin dia. Kalau misalnya ada yang nyela dia pasti akan ada Sebel emosinya juga lah pasti. itu. Ini gak emak-emak gitu. Jadi mendingan udah di blok aja gitu. Di blog, that's why aku belum bikin Chloe Instagram sampai sekarang. Gak apa-apa? Nggak bikin Instagram Nggak buat bikin Chloe akun. sampai sekarang. Oh, iya. Karena Eh, menghindari buka kayak aja gitu. Kamel, siapa tahu dapat endorsan. Endorsan orangnya sih yang tetap. Oh tetap, oh gitu. Iya. bener-bener. Sarah, Iya. kalau kamu dibilang perebut suami orang gitu, itu kan ada alasan. Nah, kalau kamu dibilang tua, itu alasannya apa? Ya nggak tahu karena mungkin sebel aja kali mereka, kayak kebencian mereka sama saya gitu. Saya juga nggak tahu apa. Jadi ya dibanding-bandingin. Coba lihat yang dulu itu. Oh, dibanding. Ya, lihat yang dulu itu lebih baik apa segala macam kayak gitu-gitu. Cuman ya udah. Waktu dulu awal-awal memang jujur aku kayak suka sebel ya, kesal gitu. Cuman akhirnya ya udahlah mau gimana. Haters itu akan tetap ada. Cuman kayak kata Cika tadi, baca itu ya udah ban aja Terus gitu. dia buat lagu katanya. Iya Kak Sarah bikin lagu Iya. khusus para haters. Iya, Jadi jadi- ngapain? Kesenangan banget. Tapi nggak, sekarang gini, sebenarnya sih jadi akhirnya buat saya positif karena dengan adanya mereka jadi terinspirasi untuk bikin lagu deh mengenai ini gitu, dan jadi deh lagu di mini album gitu, lumayan. Jadi karya sih. ya. Jadi karya akhirnya jadi positif. Jadi ya terima kasih Haters, ya silakan ada yang mau disampaikan buat terima haters. kasih buat haters di luar sana. Ya kalian mungkin membenci saya tapi saya berterima Apa? kasih. Apa itunya apa? Shut up. Ya. Shut up. Shut up judulnya. Maksudnya shut up. Ini dia. hostnya kan Iya, jangan judulnya nyuruh shut up. diam, jangan nyuruh diam. Ini hostnya. Masa disuruh shut up? Judulnya Shut Up, Judulnya. Cika. Oh, kirain suruh Mas Udah mau Edi jadi shut up. ibunya Asta masih on juga. Tapi kan udah ada. Udah. Oh iya, Lagunya oh iya dulu. lupa. Shut up. Apa? Oh Shut liriknya gini. Bisanya cuma komentar, mending juga kenal. Manusia zaman sekarang merasa paling benar gitu. Kira-kira Iya. refnya, who are you to judge me when you don't even know me? Who are you to judge me? You don't know me. Shut the hell up, mind your own things. Tapi berarti kepikiran sama kamu ya. Ya di awal gitu. Itu awal dulu Iya, tuh. jadi aku tulis. Oh, oke. Tuh Tapi it's Kak, good, ya. nanti nggak mau diserang haters lagi, udah tua nyanyi, soalnya jelek lagi. Salah lagi. Tua lagi loh. Gak Ini kan apa-apa. andai-andai. Maksudnya kalau sekarang kan kayak lebih ini loh, kayak pasti mereka akan ada terus gitu. Nah, mau itu posting gimana? apapun pasti akan ada salahnya. Nanti kalau misalkan bikin lagu, suaranya pas-pasan, bikin lagu lagi gitu. Iya, biar suara saya pas-pasan. Tapi Mel, kenapa? gini aja Mel. Ini kan artis-artis ini punya haters ya. Iya. Mungkin orang-orang ini ngiri gitu. Kalau kita jual jasa beli haters bisa nggak ya? Kan sekarang yang banyak jual Jual jasa. followers. Iya, followers. Ide-ide Iya, bagus. iya. Cika mungkin mau mulai? Iya benar-benar. Oh, mau mulai jual Jual haters gitu. Iya loh, jadi orang-orang itu tiba-tiba ada haters itu. Gua ada hatersnya kayak artis Iya, gitu. iya. Iya. Berarti setiap artis harus seperti lo, harus mulai menyuarakan bahwa bangga punya haters gitu. Karena selama ini kan orang bangga punya banyak followers ya kan. Iya, iya, Jadi iya. sampai ada bisnis jual beli followers. Betul. Coba mulai dari sekarang galakan. Gila nih, belum ngetop kalau belum punya Punya banyak haters. haters. Iya. Ntar jual beli haters akan jadi Jadi bisnis. bisnis. Tapi Kamel, Kejauhan. Mas Dedi, Maaf. Mas Dedi lucu kan yang banyak hatersnya kan, Mas Iya. Dedi Iya. terus tiba-tiba yang waktu zaman-zamannya Zaman apa? MJ Mulan kan, terus tiba-tiba Mas Dedi ngomong gini, aduh gue butuh haters baru nih, kenapa Mas Dedi? Soalnya haters gue udah jadi lovers. Oh, udah berubah. Iya, Iya, dari iya, haters iya. jadi lovers. Saya Bisa bilang, jadi, bisa "Kak, jadi ya." kan ini bukannya banyak haters, dia akan khawatir, Mas nanti banyak haters, terus kayak gitu endingnya saya bilang, tapi gue butuh haters baru, kenapa? Soalnya haters gue yang lama udah mulai Menjadi mencintai lovers. saya. Iya benar. Iya. Jadi butuh haters baru, bener itu. Terus lagu itu didengarkan bagi para haters, pernah? Waktu itu kan launching, iya sih kayak ngomong makasih ya. Lebih ke terima kasih sih karena Terus lu dijawab lagi nggak? enggak sih, Nggak, maksudnya lagu itu ada hatersnya nggak? enggak. Oh ya? Dan maksudnya sampai saat ini sih, ya alhamdulillah nggak ada yang aneh-aneh gitu nulisnya. Maksudnya ya biasa aja gitu.
normal lah gitu, nggak ada yang aneh-aneh seperti dulu gitu. Gak ada yang aneh-aneh lagi? Enggak. Oke. Tapi Mas Didi, haters itu suka lucu, misalnya haters berantem di komen gitu ya, Kamel, ntar ada yang belain gitu-gitu, Iya, ntar itu yang belainnya banyak. ada yang pintar. Kayak waktu itu kan aku foto gitu, aku kan fotonya suka gini-gini, Terus kamu dibilang apa? gitu-gitu, segini, ih udah tua kelakuannya kayak anak-anak. Oh, emang itu? Kayak gitu dong, oh jangan-jangan hatersnya Mas Dedi nih. Bikin dia punya account loh. Kayaknya gitu, Iya, udah jual tua dulu. kelakuannya kayak anak-anak. Terus ada yang balas, daripada anak-anak kelakuannya kayak orang tua. Tuh, pinter nih, langsung aku follow. Yang itu goblok, gentong air. Gitu, Dibilang nggak jadi boleh pinter. Dibilang nggak boleh ngomong gentong air lagi. Oh iya, gak boleh ngomong gentong ABG. air. ABG apa? Air botol galon. Sama dong. Oke, setelah ini kita akan ada Ustadz Wijayanto. Saya mau nanya hubungannya apa sama Sarah Wijayanto sebenarnya. Oh, haters siap-siap ya. Bicara tentang haters juga dan hukumnya bagaimana tentang haters. Jangan Sama mana-mana namanya tetap malu di kok. kita. Iya. Baik, sekarang ada di dalam segmen Tanya Ustadz Wijayanto. Ya. Nah, pertanyaan pertama adalah sebenarnya ada hubungan apa beliau dengan Sarah Wijayanto? Kok namanya bisa sama? Ini apakah apa ini? Ada apa ini sebenarnya ini? Ini penanya yang ke-672. Oh, banyak yang nanya? Iya, terutama di sosmed sih sebetulnya. Dan betapa orang tidak betul-betul nggak percaya ketika saya katakan saya nggak ada hubungan apa-apa. Pada prinsipnya sih saya sama Sarah itu, saya sih yes. Oh, Anda sih ya? Iya, tergantung Demian aja sih. Maksudnya saya punya hubungan baik, iya. Hubungan baik, dan memang sudah terlalu sering saya memang satu stage juga, satu baik di on air off air itu biasa juga. Ya hubungannya baik-baik saja. Berarti tidak ada saudara? Haters juga, saya bukan haters Bukan haters juga Bukan. ya, ya. Baik-baik aja, oke. Oke, baik Ustaz. Tema kita malam hari ini adalah kebencian yang mendalam. Iya. Kita bicara tentang kebencian orang Kebencian, lain. Nah, iya. ini kan saya pernah nanya sama Ustadz pada saat itu. Ada orang yang benci sama orang lain, jadi haters, padahal dia nggak kenal itu siapa. Dan Betul, sebagainya. Itu betul. gimana, Ustadz? Kalau dalam Islam ada yang diwaspadai, hati-hati kamu kalau kamu punya penyakit namanya kalbiyah. Kalbiyah itu adalah penyakit kayak sifat anjing yang jelek, bukan yang baik. Kata Imam Ghazali, kalbiyah itu orang yang suka berkomentar karena baik pun dikomentari, jelek pun dikomentari. Anjing itu, mohon maaf, anjing itu ada orang datang mau ngasih hadiah tetap menggonggong. Dan orang datang mau mencuri tetap menggonggong, dasar anjing. Jadi mau berbuat apa saja, dasarnya memang haters. Mau baik pun juga tidak baik, dianggap tidak baik apalagi. Jadi jangankan itu, tidak ada orang yang lebih baik daripada Nabi. Tapi hatersnya Nabi itu banyak loh. Hatersnya Nabi banyak? Banyak. Yang tidak suka pada Nabi itu banyak, bahkan paman-pamannya sendiri. Nah, tentu motifnya popularitas, motifnya kepada ekonomi, sosial, politik, segala macam. Nah, kalau misalnya ini haters nge-hate orang yang bahkan dia nggak kenal, tapi mungkin dia nge-hate karena ada alasannya. Contohnya pada saat Sarah Wijayanto kan dituduhnya ngerebut suami orang, itu kan alasan. Berhak nggak si orang ini tuh ngejudge? Tapi gimana? Dianggap ngerebut? Dianggap merebut suami orang. Terus kok kadang-kadang ngomongnya bener juga ya kadang-kadang. Gue nggak ngomong, no. Bukan itu. No, yang tadi selfie sama lu, no. Dia jealous. Oh, dia jelas. Dia nggak dapet. Dapat jatah soalnya. Bukan, itu betul-betul haters gitu loh Oh, maksud betul-betul saya. haters ya. Ngomongnya betul-betul haters yang begitu itu. Sebenarnya jawabnya gampang aja. Sirik tanda tak mampu gitu aja. Oh, iya. Iya. Sirik Artinya tanda tak nyaman saja. Artinya begini, di dalam teori untuk mencapai balancing itu ada dua. Ada teori yang namanya teori penjual emas, ada teori penjual cabai. Timbangannya berbeda. Kalau orang menjual emas itu kalau ingin balance maka diangkat. Maka ketika orang di haters bilang aja, oh terima kasih, bagus sekali memang. Oh Anda tidak tahu bahwa saya lebih jelek dari itu semuanya. Sehingga dia puas. Oh, iya. Gitu, dia puas itu. Itu diangkat. Tapi kalau Anda beli salak, beli cabai, beli sayur, biasanya timbangannya adalah timbangan apa namanya, yang bebek. Timbangan yang untuk perimbangannya perlu ditekan. Makanya ada dua.
ada tipe haters itu cocok untuk diangkat, ada cocok untuk ditekan. Memangnya lu lebih baik dari saya. Itu diperlukan. Tetapi sesungguhnya yang tidak boleh adalah ketika kebencian dibalas dengan kebencian. Karena Anda sama-sama pembenci. Karena jelek itu tidak boleh dibalas dengan kejelekan. Orang yang kecurian tidak boleh ganti mencuri. Loh, kenapa kamu ambil handphone saya? Karena handphone saya dicuri orang, berarti sama-sama pencuri. Dan itu sering terjadi teman-teman yang di masjid. Begitu sendalnya hilang, pulang bawa sendalnya orang lain. Itu sering sekali. Ini tertawa nih pelakunya ini mesti kelihatan ini namanya. Artinya apa? Itu tidak boleh karena orang sedang kecurian tidak boleh ganti mencuri. Orang yang dibenci tidak boleh ganti membenci. Dalam bahasa agama, la tasail hasanata wal sayiat idfa billati ya ahsan. Orang baik dengan orang jelek itu beda. Bedanya apa? Orang baik itu kalau dikatakan jelek, dia tidak membalas dengan kejelekan. Dibalas dengan kebaikan. Jadi kalau ada haters, jawab saja dengan lover. Oh, saya cinta Anda. Karena kadang-kadang hater itu punya manfaat bagi kita. Dan kadang-kadang memang dia cari begitu dalam bahasa orang Arab, Khalid Tuzkar. Orang itu kalau menyimpang biasanya mudah terkenal. Kadang-kadang dia numpang terkenal dengan cara haters-haters itu. Ya, tadi dibilang juga kadang-kadang malah pingin dibalas ya. Iya, dibalas. Benar-benar. Nah, tapi kalau kita ngomongin orang nih, sama kita ngetik jelek-jelekin orang, itu kan satu tulisan, satu tulisan. Ya. Sama nggak itu hukumnya? Sama sebetulnya, karena tulisan itu juga media. Artinya apa? Kalau menjelekan orang itu karena di dalam ayatnya sampai mengatakan kalau kamu menjelekan orang belum tentu yang kamu jelekan itu lebih baik, lebih jelek daripada yang menjelekan. Okay. Filosofinya kalau Anda nunjuk satu, sebenarnya yang tiga itu ngarah pada diri kita sendiri. Cuman kadang-kadang orang itu diperlukan orang seperti itu sebagai otokritik karena setiap manusia kadang ada blind spotnya. Blind spot itu haters itu diperlukan loh, mohon maaf, diperlukan. Karena kadang-kadang kita tidak tahu kelemahan kita ketika tidak ada orang yang mengkritik kita. Pelatih tinju itu tidak lebih pintar daripada petinju, tapi petinju diperlukan pelatihnya. Karena kadang-kadang ada sisi kelemahan yang tidak bisa dilihat oleh petinjunya. Yang latih Mike Tyson itu orangnya itu, mohon maaf, jalannya aja nggak rata. Itu sekali pukul langsung KO itu, udah luar biasa. Tetapi diperlukan karena apa? Kadang-kadang bisa melihat sisi kelemahan kita. Yang penting jangan kita menjadi orang yang menjadi haters. Oke. Karena tidak ada kemuliaan orang yang menghina orang lain. Tidak ada kemuliaan orang yang membenci. Bahkan nanti, mohon maaf, kebaikan seseorang itu tertahan sampai ke langit kalau ada 3 kebencian. Pertama, kalau ada anak dengan orang tua yang saling membenci, maka amal baiknya nggak sampai ke langit. 2, kalau ada suami yang suka menyakiti hati istrinya, atau istri-istri, saya ulang sekali lagi, istri-istri, harus 3, karena istri, itu ya. Istri-istri, istri-istri, istri-istri. 3, kalau suami kan 1. Ya, istri-istri, istri-istri, istri-istri yang suka menjengkelkan hati suaminya. Intinya adalah pasangan suami istri yang saling membenci. Maka kebaikannya nggak sampai ke langit. Karena surganya wanita itu ada pada keridhaan suami. Dan suami akan masuk surga dengan beres kalau hubungan dengan istri juga baik. Anda ini nyindir apa gimana? Nggak usah nyindir, itu nggak usah nyindir. Kalau ada yang terasa, memang kadang-kadang kebenaran itu memang pahit dirasakan. Memang. Iya. Dan yang ketiga yang lebih penting lagi, kalau orang bermusuhan satu dengan yang lain, hanya beda suku, beda ras, beda agama segala macam bermusuhan. Saya sebetulnya ingin menunjukkan bahwa tidak ada alasan bagi saya bermusuhan hanya karena beda sesuatu. Saya banyak hal berbeda dengan Mas Dedi. Dari postur, dari fisiknya aja beda. Ini saya buka aja udah tahu bedanya. Gitu. Baru saya buka gini aja, semua orang tahu bagaimana yang terawat dan tidak terawat. Iya. Itu baru situ aja. Tapi saya senang karena dalam agama carilah teman-teman orang yang memancarkan cahaya. Iya. Iya, memancarkan cahaya. Dan saya senang, lumayan loh, orang yang cukup bercahaya loh ini. Makasih loh, Ustaz. Ya sama-sama. Ya. Makasih banyak. Ya sama-sama. Ya. Emang hubungan kita love and hate relationship sebenarnya. Itu, Ustaz, tapi kalau misalnya ada orang yang memang jelas-jelas salah dia. Ya. Terus karena dia salah, terus diserang sama hater, dikata-katain dengan tidak benar, dikata-katain kata-kata kasar dan sebagainya, sampai yang jorok, yang apa, itu salah nggak yang katain? Salah. Tetap salah. Karena menegur itu dengan cara yang baik. Mohon maaf, dulu ada sejarah
Fir'aun itu luar biasa. Orang yang terkenal kejahatannya. Karena dolimnya luar biasa, bikin piramid aja 100.000 orang mati untuk membangun piramid, untuk nyimpan kekayaan dan mayatnya ini, Fir'aun ini. 100.000 orang kerja paksa mati. Betapa jahatnya Fir'aun. Tetapi ketika Nabi Musa alaihissalam itu disuruh menegur dia, wa qul qawlan layyina, dengan bahasa yang baik. Mohon maaf ya, mohon maaf. Saya tidak masalah anti dan pro dengan penguasa. Tetapi kadang-kadang kita tidak sopan kepada orang. Misalnya penghinaan kepada presiden, itu tidak boleh kepada perorangan. Harus kepada presiden. Fir'aun itu bukan namanya. Fir'aun itu jelek. Sampai sekarang nggak ada menamakan anaknya Fir'aun. Siapa nama anakmu? Siti Fir'aunawati, nggak ada. Dedi Sufir'aun nggak ada di situ. Ya, nggak ada. Semua orang tahu. Padahal Fir'aun itu raja di raja, kaya raya. Tetapi itu pun oleh Tuhan dikatakan, hei Musa, tegurlah Fir'aun dengan cara yang baik. Jadi tetap perilakunya dengan cara yang baik. Kecuali edukasi. Edukasi itu begini. Karena kadang-kadang orang itu kalau sudah berikan perlawanan yang secukupnya, artinya yang setara. Orang itu dipukul, kok mukul terus? Itu kadang-kadang perlu pelajaran, dipukul balik. Supaya dia merasakan bahwa ada golden rule of ethics. Ini karena masyarakat yang cukup terdidik, mudah-mudahan paham maksud saya. Kalau ada anak kita, mohon maaf, anak kita disakiti, jangan suruh ganti membalas. Namanya tidak menumbuhkan rasa empati. Loh kenapa kok nangis? Dipukul orang. Loh kok dipukul orang kok nangis? Sakit. Kalau kamu dipukul orang sakit, maka lain kali jangan mukul orang lain. Kalau kamu nggak mau kecurian, jangan mencuri. Kalau nggak mau dikorupsi, jangan jadi koruptor. Walaupun saya nerangkan gini, ada loh mahasiswa saya di Pasca Sarjana itu protes di Gajah Mada. Kalau gitu Pak, apa boleh? Saya mau diperkosa, jadi saya boleh memperkosa orang lain. Nah ini jadi masalah. Jangan seperti itu. Artinya jangan semuanya terjadi, itu ada pengecualian. Artinya empati itu, kalau kamu nggak mau disakiti, jangan nyakiti orang lain. Kalau kamu seneng ngasih hadiah, ya biasakan beri hadiah. Karena dikasih hadiah seneng, ya kasihlah. Tadi saya kasih kau. Alhamdulillah, itu bukti kecintaan. Oh iya. Iya, senang. Dan saya cukup lumayan. Walaupun agak kebesaran sedikit. Ntar saya bikin ya. Nggak apa-apa. Ya. Terus ada Ya. intinya aja deh, intinya deh. Ini. Jadi kan buat haters ini kalaupun mau menegur itu tegur Dengan dengan cara yang baik. baik. Karena satu, yang haters Anda itu sesungguhnya tidak berubah menjadi baik. Pesan tidak sampai dan Anda tidak menjadi lebih baik karena teguran Anda. Oke, baik. Nah, Terus jadilah orang yang baik dan membuat kebaikan pada orang lain. kalau mereka nggak begitu tapi dengan cara menjelek-jelekan itu dosa nggak? Dosa. Karena mohon maaf ya, jangankan itu, apalagi nanti hubungan pertemanan, hubungan suami istri, hubungan orang tua. Jujur saja tidak boleh kalau itu menyakitkan. Mohon maaf loh ya. Jujur itu ditekankan loh. Agama itu mengadakan kejujuran. Tapi tidak boleh jujur kalau itu menyakitkan. Misalnya suaminya hitam, nggak boleh panggil black, nggak boleh. Lo jujur loh ya. Istrinya gemuk misalnya, istrinya gemuk dipanggil dut sini dut gitu. Tuh, walaupun menipu juga nggak boleh. Mosok gendut gitu panggil sing langsing, ya kan nggak benar juga gitu ya. Nunjuk bisa ke tempat lain nggak? Nunjuk ke sana Pak. Ya mosok di sana kok yang gendut kan di sono. Yang harus benar-benar. Nyebelin lama-lama nih Ustaz ya. Iya. Jadi intinya Ustadz, haters itu ketika mencela bukan dengan kata-kata yang baik, tidak ada hasilnya juga buat Betul. mereka. Ya, karena sebetulnya kata-kata yang jelek itu sebenarnya berkesan dan mohon maaf sekali, hati-hati karena kejelekan itu ada tanggung renteng. Kejelekan itu multi level. Kalau itu berkesan jelek dan menular kejelekan itu, maka ikut nanggung kejelekan dosa-dosa yang itu. Oke. Makanya orang kalau berbuat jelek, maka kejelekan itu akan ditanggung kepada siapapun yang mengikuti kejelekan itu. Demikian juga orang berbuat baik. Maka kenapa ada namanya jariah dalam Islam? Orang bangun masjid, itu jariah sudah mati, masih dapat pahala terus. Karena apa? Orang yang memakainya itu punya sama dengan mengajarkan ilmu. Dikasih ilmu kebaikan, maka semua orang yang mengikuti kebaikan itu, ilmunya juga pahalanya mengalir pada yang ngajari. Asal nggak tipuan, itu tukang sulap, suka nipu-nipu.
Tukang sulap. No. Ya. Suaminya no. Gue udah berhenti. No, suaminya no. Iya, tukang sulap kan suka menipu kan. Kertas dilipat-lipat jadi uang. Padahal pakai kertas lain nggak bisa. Saya pernah nyoba kok itu. Iya. Dicobain. Terima kasih Pak Ustadz. Kita akan kembali lagi dengan Ustadz Wijayanto dan bintang tamu lainnya. Selain satu ini jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Mas Dedi kan kalau misalnya aku, Kak Sarah, Kak Melani kan punya haters, apalagi Mas Dedi. Aku mau tanya, kalau Ustadz Wijayanto punya haters nggak? Oh, orang saya krukolnya saya yang buat kok. Gak usah jauh-jauh, 1, 2, 3, 4 ya tersedia Udah, semua. iya. Awalnya lovers ngomong setengah jam dikit jadi haters. Nyebelin loh lama-lama. Udah, kesel banget. Rasain punya haters akhirnya. Oh, dibilang menasaitan rajin. Kali gue. Oke. Salah satu hatersnya adalah anak saya sendiri. Masa? Karena pernah diundang ke sini dan dibuktikan hatersnya itu karena kadang-kadang jatahnya weekend pulang saya nggak pulang. Dan itu membuat saya itu kalau nggak pulang suka kadang-kadang lapornya ntar jangan kaget loh kalau anaknya bilang om gitu juga itu. Kadang-kadang hatersnya nanti kalau pulang sambutannya mama Bang Toyi pulang. Jadi ada itu salah satunya. Tapi itu masih sebatas ya teguran-teguran supaya saya karena tahu kelemahan saya. Pak Dedi sudah 2 kali ini menjadi apa ya? Iyalah pokoknya jangan itu. Saya diberi kejutan-kejutan dengan saya lama nggak pulang tiba-tiba anak istri saya datang ke sini. Dan itu bentuk bahwa dia haters karena kenapa saya lebih sering dengan Mas Dedi daripada ketemu anak saya kan gitu. Memangnya gitu. Artinya waktu itu haters ada karena sesungguhnya setiap orang berbuat baik saja ada yang tidak suka kok. Itulah sebabnya maka di dunia ini ada namanya golongan baik dan golongan buruk yang disimbolkan dengan malaikat dan setan itu. Karena setiap yang dekat dengan malaikat pasti dibenci setan. Yang dekat dengan setan pasti dibenci oleh malaikat. Itu pasti. Jangan logika loh ya. Kalau logika bisa ada yang dibenci malaikat sekali dibenci setan. Oh nggak mungkin. Ada. Kalau macari istrinya setan. Nah itu. Oh, tapi itu logika. Nggak ada yang seperti itu. Jadi orang baik pun pasti ada yang tidak suka. Oh jadi kalau Pak Ustadz hatersnya adalah anak sendiri, keluarga sendiri. Salah satunya, Salah tapi ya satunya. sebatas Tapi ada. candaan untuk negur gitu. Tapi Iya. saya diperlukan. Mas Dedi nih, Kamela nih pernah dengar cerita Kak Sarah. Mas Dedi ingat ya punya haters di Instagram. Terus udah gitu hatersnya ngata-ngatain apa sampai ayo aduin polisi, sosok ngancem. Sama Mas Dedi akhirnya disamperin gitu terus suruh minta maaf gitu. Itu karena Oh, itu. Nah, ceritain. Itu ceritanya nggak gitu. Jadi ceritanya ada lah anak SMK, Lulus SMK. lulus SMK ngata-ngatain saya gini. Terus dia ngomong saya dan artis-artis lainnya itu orang-orang kapitalis. Nah terus laporin gue ke polisi lah gini, gue nggak takut sama polisi, saya cuekin gitu. Begitu ada kata-kata laporin saya sama polisi dan sebagainya, saya mikir ini anak kok udah bawa polisi, bawa apa. Terus saya bilang oke, saya cuma bilang gitu doang. Saya cari orangnya, ketemu orangnya, ketemu. Begitu ke rumahnya, ternyata dia anak seorang tukang jahit yang masih kecil. Ya gimana ya? Motivasinya apa? Lebih motif apa? Nah itu dia, akhirnya pada saat kita kesana tuh sama polisi karena memberikan efek jera tadi maksudnya, karena bobo kepolisian, dia ngata-ngatain polisi segalanya, jadi kita juga kasih bukti. Akhirnya ditanya sama polisi ini, nah inilah, ditanya sama polisi, tahu nggak arti kapitalis itu apa? Ya orang kaya gini. Berarti Mas Dedi bodoh dong? Enggak sih katanya. Terus kamu kenapa kayak begini? Ya saya rock and roll aja. Kenapa bisa rock and roll? Ya saya nonton di film-film Hollywood kan begitu katanya. Terus ada yang ngatain siapa Paris Hilton. Ada yang ngatain Paris Hilton gitu. Saya copy paste aja itu kata-kata. Bapaknya datang
nangis-nangis karena dipikir ditangkap. Akhirnya kepolisiannya nanya sama saya, ini masih mau gimana sekarang? Ya, karena dia anaknya tukang jahit, ya udah lepasin aja. Nah yang menjadikan tuh buat saya begini loh, bukan peristiwa saya nangkap dia. Saya juga nggak akan melakukan itu kalau nggak kelewatan itu, Ustaz. Yang menyedihkan adalah kepikiran nggak sih ayahnya itu tukang jahit yang harus kerja setiap hari nyekolahin anaknya sampai anaknya bisa lulus SMK. Tapi ayahnya tidak pernah tahu kalau dia bermain di sosial media dan ngata-ngatain orang-orang seperti itu, Ustaz. Gimana itu? Dan inilah morality yang kita perjuangkan. Di Indonesia ini banyak yang moralitasnya itu, mohon maaf, ini kebetulan yang hadir ada teman-teman yang cukup educated, bisa merasakan betul ketika kita dulu, mohon maaf ya, saya mahasiswa dulu, itu sangat berbeda sekali dengan mahasiswa sekarang. Saya sudah 24 tahun jadi dosen, dan ketika saya itu dulu diajar oleh seorang dosen, walaupun saya tidak kenal namanya, walaupun tidak ngajar langsung saya ada hormat. Sekarang sama dosen yang bersangkutan saja 2 kali ngulang nggak kenal namanya. Saya pernah ngalami betul. Ini betul-betul kamu kok sampai ngulang 2 kali, ini dosennya siapa? Nggak kenal namanya. Itu loh Pak Endut itu, yang gendut itu. Sampai namanya itu. Nah itu contoh betapa rasa respect, hormat Itu segala sudah macam kurang ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Ustadz, Ya. terima kasih Thank you. Sarah, terima kasih juga Thank you. Melani, semuanya terima kasih udah hadir di sini. Mudah-mudahan bisa ya seenggaknya memberikan pelajaran, inspirasi juga bahwa sosial media itu dibaca, dilihat oleh semua orang bisa mengakses, semua orang bisa ngomong, semua orang bisa ngata-ngatain Anda dan sebagainya, atau bisa juga sebagai sifat yang positif. Jadi ketika Anda sudah bermain sosial media, justru Anda belajar bagaimana bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Karena memang penting untuk bertanggung jawab terhadap hal yang sudah Anda jalankan, apapun itu, termasuk salah satunya adalah sosial media. Dan untuk haters mungkin saya tutup dengan kata-kata saya tadi aja lah. yang mana? I need new haters, the old one starting to love me. Saya dari Komisi Cika Jessica, inilah kamu.